حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Hadratul Mukhtaramin, para jamaah rutinan pengawasan malam Ahad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang tak terhingga sehingga kita semua bisa hadir dalam tempat ini, hadir untuk menambah pengetahuan dan kedekatan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kita hadiahkan dan haturkan salawat terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqamah menjalankan syariatnya, diberikan kekuatan dan dalam menjalankan ibadah, diberikan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi apa yang menjadi larangannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ketaatannya. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengawasan malam Ahad, jamaah rutinan malam Ahad. Dalam malam ini kita sampai kepada hadis yang ke-41 dari kitab Arba'in Nawawi. Meskipun judulnya hadis Arba'in, tapi beliau melebihkan 2 hadis. Ya mungkin bonus. Ya. Kan Arba'in kan 40, tapi di kitab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 42 hadis. Hadis yang ke-41 ini mungkin tinggal 1 hadis lagi kita akan khatam nih. Hadis yang ke-41 diriwayatkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu an Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn As, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga dia menjadikan hawa nafsunya terhadap perkara yang aku datangkan, terhadap perkara yang aku bawa. Hadis ini hadis yang sahih yang kami juga riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As, beliau ini seorang sahabat yang masuk Islam sebelum ayahnya. Ya. Kan hidayah dari Allah itu gak mesti. Kadang seorang sahabatnya Nabi masuk Islam, anaknya dulu baru ayahnya. Juga seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku bernama Abdullah bin Abi Kuhafah. Niku masuk Islam beliau terlebih dahulu, baru kemudian ayahnya. Ya, ini sekitar Nabi kurang 3 tahun atau kurang 2 tahun. Ya,
ayah dari sahabat Abu Bakar Siddiq, baru dapat hidayah dan masuk Islam. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin As lebih dahulu masuk Islam sebelum ayahnya. Ya. Dan termasuk para pembesar para sahabat, ya. Termasuk para ulama-ulamanya sahabat, termasuk ulama yang zuhud dan ahli ibadah. Abdullah bin Amr bin As. Dan di antara amalan yang dilakukan Abdullah bin Amr bin As niku kasirut tilawah lil Quran. Banyak sering maca Quran. Kita kan kadang sehari selembar gak kober, Pak. Nggih. Nggih. Ngaku mawon padha. Ya, langsung semangat ngenteni wulan poso kadang. Tapi sahabat Abdullah bin Amr bin As kasirut tilawah Al-Qur'an. Sampai-sampai beliau mengatakan juga senang nangis karena Allah, bukan nangis karena susah. Ya. Lek kula panjenengan nangis mboten gak ada yotro. Tapi beliau nangisnya karena Allah. Sampai beliau mengatakan la antad ma'a ainiyah dam'atan min khasyatillah azza wa jalla ahabbu ilayya min atasaddaq bi alfi dinar. Air mata yang menetes dari mataku ini nangis karena Allah, nangis karena rasa takut kepada Allah, lebih aku sukai daripada sedekah 1000 dinar. Ya. 1000 dinar. Dinar kan uang yang terbuat dari emas. Ya, mungkin sekarang 300 juta, 400 juta. Bahkan bisa lebih. Katakanlah 1 M, 1000 dinar nih. Wa kana yasumun nahar, beliau tuh sering puasa siang hari, enggak nunggu bulan Ramadan. Dan sering bangun malam, ya. Wa yashad fihi an jima'in nisa. Ya, sampai Pak, di antara saking zuhute jarang ngumpuli bojone, Pak. Ya. Sampai ketika beliau dinikahkan oleh seorang perempuan oleh ayahnya, ya. Ayahnya tadi nanya kepada istrinya, kaifa wajadta zaujaka, bagaimana engkau mendapatkan suamimu, ya. Kan sik manten anyar iki, Pak. Ya. Maka istrinya menjawab, khairur rijal lam ya'rif lana firasan. Dia sebaik-baiknya laki-laki jarang ngumpuli aku, jarane. Ya, enggak pernah katanya. Maka ayahnya Amr bin As dipanggil anaknya, sampean kita rabekno, ya. Punya istri kok enggak pernah dipegang, enggak pernah dikumpuli. Ya, dan dinasehati. Ya. Kemudian beliau datang kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi Abdullah bin Amr bin As, karena dipanggil oleh ayahnya dinasehati, kok punya istri didiamkan, gak dikapak-kapak no. Okay. Ngadu kepada Nabi, ya, dan menceritakan karena dia pernah dinasehati oleh orang tuanya. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau puasa siang hari? Naam ya Rasulullah. Engkau bangun malam? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya, lakinni asummu wa uftir. Aku ini puasa juga kadang enggak puasa. Aku juga sholat di malam hari, kadang juga tidur. Tapi juga aku juga berkumpul dengan istri-istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka Nabi mengatakan orang yang enggak senang sunnahku maka bukan dari golonganku. Maka istri juga punya hak dan kewajiban. Sama suami juga punya hak dan kewajibannya. Dan intinya sampai sahabat Abdullah bin Amr bin As niki termasuk sahabat Nabi yang meriwayatkan kurang lebih 700 hadis dari Nabi.
dan beliau meninggal dalam usia 99 tahun. Nggih, Mei 100, Pak. Nggih. Ini beliau sahabat yang termasuk minal muammarin, sahabat Nabi yang dipanjangkan usianya oleh Allah sampai usia 99 tahun. Nggih, muga-muga kula ambek panjenengan kita sama-sama dipanjangkan usia oleh Allah taala dan dimudahkan menjalankan ketaatan. Ya, mboten oleh tua itu tambah males ibadah. Ya, ditambahkan umur juga diberikan semangat melaksanakan ibadah. Maka Abdullah bin Amr bin As mendapatkan langsung dari Nabi satu pesan, tentunya juga kita sebagai umatnya, la yu'minu ay imanan kamilan, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian dengan keimanan yang sempurna, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga dia menjadikan keinginannya, kecondongannya, hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku bawa daripada urusan syariat. Jadi dia lebih condong ke syariat, lebih senang ke agama. Ya, bukan sebaliknya. Dia menjadikan hawa nafsunya hanya lebih mementingkan urusan dunia, lebih mementingkan urusan yang lain, sampai perintahnya Allah Subhanahu wa taala enggak dihiraukan, sampai perintahnya Nabi sampai perintahnya Nabi dia enggak mempedulikan. Padahal Nabi sudah mengingatkan la yu'minu, lebih-lebih kita akan menyambut Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan, satu momen yang istimewa, yang menggembirakan. Tentunya seorang muslim akan mempersiapkan diri dan segala-galanya dan dengan sebaik-baiknya, karena merupakan Ramadan ini tamu yang agung, yaitu bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan. Ya. Bahkan Nabi mengingatkan ketika sudah mendekati bulan-bulan Ramadan, Nabi mengingatkan kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, benar-benar akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya. Tuftah alaikum, iftarada alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Tuftah fihi abwabul jannah, yang akan dibuka di bulan Ramadan pintu-pintu surganya Allah Ta'ala. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurimah, maka siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia akan terhalangi. Maka Nabi juga mengingatkan ketika mau masuk bulan Ramadan agar lebih semangat, agar lebih semangat. Dengan apa kita memerangi hawa nafsu? Ya, tentunya dengan mujahadah. Ya, memerangi nafsu kita supaya nafsu tadi lebih condong dan cinta kepada syariat yang telah diajarkan oleh Nabi. Pertama, mujahadah, dengan ada kesungguhan. Ya, nafsu tadi dialihkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah.
Ya, nafsu kita ngajak maksiat, kita lawan. Enggak usah kita ikutin. Ya, nafsu kita ngajak kepada kemungkaran, kita lawan dengan mujahadah. Ya. Di samping mujahadah, ulama menjelaskan watasabbar, melatih diri kita ini untuk sabar. Nggih. Kan enggak ada ceritanya orang lawan hawa nafsu enggak sabar, Pak. Nggih. Sampe lek mboten sabar nggih medal mriki wau. Kalau kita enggak sabar istiqomah ya di masjid setelah maghrib sampai isya mungkin sudah keluar. Nafsu kita tahan dan kita lawan, juga yang kedua kita sabar. Kan sabar kan apa? Sabar kita menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menjalankan perintahnya Allah, sabar ngejauhi maksiat dan larangannya Allah. Yang ketiga, sabar ngadepi musibah. Niki, sabar niku telu. Maka kita harus tiga-tiganya akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Di samping nafsu kita harus bermujahadah, kita lawan. Ya, makanya Nabi ketika pulang dari perang Badar, ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari satu peperangan yang kecil akan menuju peperangan yang besar. Ya, sahabat ini jawab, ya Rasulullah, musuh kita ini 3 kali lipat. Kan perang Badar kan kaum muslimin hanya 300-an, 313. Sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir hampir 1000. 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, apa perang yang paling besar? Maka Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat, qal jihadun nafsi, yaitu jihad memerangi nafsu kita. Ya, kita jaga anak-anak kita supaya terlatih nafsunya untuk kebaikan. Ya, kalau miris saya dapat kiriman video. Ya, anak-anak SD, umuran SD, Pak, wis iso ngoplos miras, Pak. Nggih. Nauzubillah. Ya, anak-anak kita kemudian dijauhkan dari kemungkaran. Ya, umur SD, enggak sampai kuliah, saumuran-umuran anak yang masih sekolah niku. Ya. Niku sudah pinter ngoplos miras. Ya. Sangat kita harus prihatin anak-anak kaum muslimin sekarang di usia SD sampun pinter. Bukan pinter baca Quran, bukan pinter ibadahnya, bukan pinter banyak zikir, banyak sedekah, bukan pinter melakukan kebaikan. Niki pinter bikin ngoplos miras. Ini sangat sangat miris sekali. Kita harus perlu lebih mengoreksi ke anak kita, keluarga kita, jangan sampai mereka terjerumus kepada pergaulan yang enggak diridhai. Ya. Lebih-lebih membahayakan orang lain. Yang ketiga, wahtimalu masyaqqah hatta tatma'inna nafsu. Yang ketiga, mampu menahan beban yang berat sampai menjadikan jiwa ini tenang. Enggak ada ceritanya orang yang awal-awal ibadah itu enak, Pak. Ya, lalu ngomong enak aku sholat jamaah, ya khusyuk, goro nih Pak. Enak aku ngaji, tenang. Kalau awal-awal berat, ya, apalagi belum terbiasa. Dan orang terbiasa melakukan kebaikan, ini karena kan biasa melawan nafsu. Dia sudah biasa sabar. Dia sudah biasa menanggung beban yang berat melawan nafsunya. Pertama kali berat. Ya, karena dia sudah terbiasa. Sama kalau kita mau sedekah, ya, biasa ngasih 5.000, 10.000 enak. Ya, mau ngeluarkan 2.000 enggak berat, 20.000. Tapi enggak biasa, berat, Pak. Ya. Maka
kebiasaan melawan hawa nafsu niku kita arahkan nafsu kita kepada hal-hal yang bernilai positif, terutama yang mengikuti syariat Nabi. Nabi memerintahkan hal-hal yang positif, kita kerjakan. Nabi memberikan peringatan agar kita nggak mengerjakan perbuatan yang negatif, perbuatan yang ada unsur murka dan dosa, kita hindari. Fa idza itma'annat ahbabat ma yuhibbuhullah. Kalau nafsu tadi ngerasa tenang dengan kebaikan, nyaman, dia akan suka apa yang diperintahkannya Allah dan Rasulnya. Maka pertama yang paling berat itu menundukkan nafsu kita supaya terbiasa menjalankan syariat. Nggih. Orang berjamaah berat, orang sedekah niku abot, silaturahmi berat. Ya kan? Paling gampang saya silaturahmi lewat HP WA tok. Enggak datang ke rumahnya. Padahal orang dulu sering mendatangi ke rumah keluarga. Saya kira silaturahmi ini cukup lewat HP, Pak. Ya. Padahal sudah dimudahkan kita untuk sedekah, enggak sempat kita ngasih ya lewat barcode. Enggak perlu, kalau dulu memang kita datang ke tempatnya. Tapi kalau sekarang ya ada barcode-nya, langsung kita transfer. Cuma nafsu kita niki berat. Ya, aku lek sedekah kurang dunyaku. Padahal itu harta kita yang sebenarnya. Dan timbul dari rasa kecintaan seseorang tadi imtisal awamir wajtinabun nawahi. Dari rasa cinta dia akan menimbulkan rasa melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, dan ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, ini suatu hadis yang istimewa yang dari Nabi agar kita ini bisa menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Maka seseorang harus mengarahkan nafsunya, nafsunya tadi ditujukan kepada hal-hal yang mengajak kita mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah. Sampai ada satu ceritanya orang ini lebih mementingkan perintahnya Allah daripada urusan dunia. Mungkin kalau ceritanya sudah mungkin tahun yang lalu mungkin. Saat ini Hamid Al-Laffaf, insyaallah kalau nggak salah namanya Hamid Al-Laffaf. Niku seorang petani, pengen berangkat sholat Jumat. Hamid Al-Laffaf ini antara dua, pergi sholat Jumat atau pergi ke sawahnya. Kan kadang kita akan dihadapkan dua perkara, urusan akhirat atau urusan dunia. Kira-kira mana yang lebih menang? Kalau nggak berangkat ke sawahnya, dia nggak dapat air, kan mungkin gilirannya itu hari Jumat, dan juga di waktu itu dia harus ngambil padi yang sudah diselep, kan dulu kan harus ngambil keselepan zaman Singen. Dan yang ketiga dia punya khimar atau punya kuda lepas. Sedangkan waktu itu dia harus berangkat sholat Jumat. Jadi urusan dunia telung perkara dihadapkan dengan satu perkara, waktu itu dia harus berangkat sholat Jumat. Kalau dia berangkat sholat Jumat, maka 3 urusan dunia ini nggak terselesaikan.
khimarnya, kudanya itu lepas dari kandangnya. Nggih. Yang kedua, waktunya dia mengairi sawahnya. Yang ketiga, belum ngambil beras ya ataupun padi yang diseleb di pegilingan. Ya. Karena dia lebih mementingkan perintahnya Allah. Ya. Hawa nafsunya diarahkan untuk berangkat sholat Jumat. Wes, itu urusan dunia dikesampingkan. Sekarang sudah jam 11 ya, seperempat, siap-siap sholat Jumat. Beliau berangkat ya. Berangkat sholat Jumat ya. Setelah sholat Jumatan dia masih zikir nang Allah. Ini kan sekarang habis sholat Jumatan itu kan ada dua macam. Ada yang habis sholat langsung keluar, ada orang habis Jumatan zikir nggih. Baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, baca zikir, sholat ba'diyah, keluar. Golongan kedua, mari assalamualaikum, assalamualaikum langsung. Gak zikir, gak donga. Ya. Wedi ilang sandale, Pak. Cepet-cepetan keluar. Tapi Hamid Al-Laffaf niki termasuk golongan yang pertama. Nggih, mugi-mugi kula kali panjenengan golongan pertama. Nggih. Setelah sholat Jumat ojo langsung metu, Pak. Nggih. Kita zikir dulu, doa dulu, sholat ba'diyah dulu, baru keluar. Hamid Al-Laffaf beliau berzikir, berdoa kepada Allah minta dimudahkan. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadrika amman siwak. Niku diwaos ping 4 biasane. Ping 1 saya tambah api, Pak. Tapi suwe metu nih, metu tuh ke masjid ora. Niku Hamid Al-Laffaf membaca zikir dan doa setelah sholat Jumat. Sampai dia pulang, nyampe tunggu ke rumahnya, ternyata hidangannya niku siap. Bingung nih, Pak. Iki beras sik dereng dijukuk nang selepan wis masak. Nggih. Ngopo gak senang kula ambek panjenengan pulang dari sholat Jumatan ternyata makan siang wis siap, Pak. Nanya beliau kepada istrinya, niki beras dari mana? Sedangkan beras yang milik kita ini belum diambil. Masih di selepan, masih di penggilingan. Ini tetangga kita ternyata keliru dan diserahkan kepada kita. Tidak salah juga. Ya, alhamdulillah. Ya, nggak perlu repot-repot ngambil ke tempat selepan. Yang kedua, ya, setelah makan ke dapur ternyata kandangnya tadi sudah balik kudanya. Loh kok bisa ketika engkau sholat Jumat ternyata kuda kita itu dikejar oleh macan atau harimau, balik ke kandang, setelah balik langsung tak tutup pintunya. Alhamdulillah. Oke, ternyata macannya yang ngejar ke apa? Balik ke kandangnya. Sebelum macan tadi nyampe, istrinya nutup pintunya. Yang ketiga, ketika beliau sudah selesai makan, kudanya sudah balik, datang ke sawah, ternyata sawahnya itu sudah diairi, Pak. Sawahnya kebetulan ada di bawah, air yang dari atas tadi meluber, jatuh ke sawahnya. Maka dia langsung syukur dan sujud kepada Allah. Ya Allah, aku melaksanakan satu perintahmu dan engkau penuhi apa yang menjadi hajat-hajatku dalam urusan dunia. Niku Hamid Al-Laffaf. Nggih, mangane kula ambek panjenengan lek gak salat Jumatan rugi aku ilang mari ngono. Nggih, lek salat berjamaah ilang mari ngoten. Nggih. Allah yang akan ganti urusan dunia niku. Ojo ngomong aku lek salat jamaah ilang 200 iki, Pak. Wah, digenteni, Pak. Allah akan mengganti
10 kali lipat. Ya, bahkan lebih. Ya, salat jamaah 5 menit, 10 menit. Kadang teng masjid iki enten salat berjamaah, salat dewenan pojok. Nggih, eman. Jangan sampai kita masuk ke masjid, masuk ke musola waktu wae salat, ternyata enggak salat berjamaah, tapi lebih mementingkan salat sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambut Ramadan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan cara melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan semua rizki kita, dalam keadaan keluarga kita diberikan kemudahan menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan kita semua dijauhkan dari kemaksiatan dan perbuatan kemungkaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Allah mengangkat semua penyakit yang ada pada kaum muslimin. Allah mengangkat musibah yang ada pada kaum muslimin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.